Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalsia Bungakinanti dengan NIM akhir 072. Saya merupakan mahasiswa Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai konsep apa sih skala itu. Jadi sebelum memasuki ke konsep dasar skala, kita perlu memahami bahwa kenapa skala itu penting di bidang konstruksi. Jadi, dalam proyek konstruksi, berbagai objek seperti bangunan, jalan, maupun kawasan itu memiliki ukuran yang sangat besar. Sehingga tidak memungkinkan jika bangunan-bangunan tersebut digambarkan pada kertas gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, disinilah skala digunakan sebagai solusi utama. Skala memungkinkan ukuran objek di lapangan direpresentasikan ke dalam gambar dengan ukuran yang lebih kecil namun tetap proporsional dan akurat. Oke, setelah itu kita akan membahas mengenai konsep dasar skala. Jadi, skala itu merupakan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran objek yang sebenarnya. Dalam bidang konstruksi, skala ini sangat penting karena objek-objek yang akan digambar itu memiliki ukuran yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan jika objek-objek tersebut digambar dengan ukuran yang sebenarnya pada kertas gambar. Skala itu biasanya dituliskan dengan sebuah rasio, contohnya seperti 1:100. Nah, 1:100 itu artinya 1 cm pada gambar mewakilkan 100 cm atau 1 meter pada ukuran sebenarnya. Yang kedua, saya akan memasuki ke jenis-jenis skala. Dalam gambar teknik konstruksi, terdapat beberapa jenis skala yang sering dipakai. Yang pertama itu ada skala pengecilan. Jadi, skala pengecilan ini digunakan ketika objek yang ingin digambar itu memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran kertas. Contohnya seperti gambar site plan, denah bangunan, ataupun peta lokasi. Contoh skala pengecilan itu antara lain ada seperti 1:100, 1:200, maupun 1:500. Nah, yang kedua ini ada skala pembesaran. Skala ini digunakan ketika objek yang ingin digambar itu ukurannya sangat kecil sehingga detailnya tidak dapat terlihat pada kertas gambar. Sehingga gambar tersebut perlu diperbesar agar detailnya dapat terlihat dengan jelas di kertas gambar. Skala pembesaran itu biasanya ditulis dengan rasio 2:1 ataupun 5:1, yang artinya ukuran pada gambar itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, yang ketiga ini merupakan skala yang paling sering digunakan dalam bidang konstruksi, yaitu skala numerik. Skala numerik itu skala yang ditulis dalam bentuk angka perbandingan seperti 1:n. Kenapa skala ini paling sering digunakan? Karena dalam gambar teknik, skala ini tuh lebih mudah dipahami dan dihitung. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rumus dasar dari skala. Secara umum, rumus dasar skala itu dapat dituliskan sebagai gambar yang saya tampilkan ini. Jadi jika kita ingin mencari skala, itu kita bisa menghitung dengan cara membandingkan ukuran gambar pada kertas dengan ukuran gambar yang sebenarnya. Nah, dengan memahami rumus dasar ini, kita tuh dapat melakukan berbagai perhitungan yang berkaitan dengan skala pada gambar teknik. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh mengenai perhitungan skala. Nah, contoh yang pertama itu ada menghitung ukuran sebenarnya dari gambar. Jadi pada gambar yang saya tampilkan ini, diketahui bahwa ukuran kamar tidur pada gambar adalah 4 cm. Dengan skala 1:100, kita bisa menghitung ukuran sebenarnya dengan cara mengalihkan ukuran pada gambar dengan ukuran skalanya. Jadi, jika 4 cm dikali 100, maka hasilnya 400 cm atau 4 meter. Jadi, ukuran sebenarnya dari kamar tidur ini adalah 4 meter. Yang kedua ini ada contoh perhitungan skala menghitung ukuran gambar dari ukuran lapangan. Pada gambar yang saya tampilkan ini, diketahui bahwa ruangan kamar mandi atau bathroom ini diketahui ukuran sebenarnya itu 4,5 meter persegi atau 4,5 meter. Jika kita memakai skala 1:100, kita bisa mendapatkan dengan cara ukuran sebenarnya ini kita ubah dulu satuannya ke cm,
4,5 meter dijadikan cm itu menjadi 450 cm. Setelah itu kita bisa membaginya dengan ukuran skalanya, yaitu 1:100. Jadi jika 450 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 4,5 cm. Jadi ukuran yang kita dapat itu ukuran pada gambar adalah 4,5 cm. Selanjutnya itu ada menentukan skala jika ukuran gambar dan ukuran sebenarnya diketahui. Jadi di sini ruang tidur diketahui ukuran sebenarnya yaitu 300 cm atau 3 meter, dan juga ukuran pada gambarnya adalah 3 cm. Dari situ, dari yang kita ketahui, kita bisa mengetahui berapa skala yang digunakan dengan cara membagi ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya, yaitu 3 dibagi dengan 300, hasilnya adalah 1:100. Jadi skala yang digunakan pada gambar ini adalah 1:100. Nah, contoh yang terakhir ini ada menentukan skala jika menyesuaikan ukuran kertas yang digunakan. Di sini saya ada sebuah soal. Seorang drafter akan menggambar denah sebuah bangunan dengan ukuran sebenarnya 60 meter dikali 30 meter. Gambar tersebut akan dibuat pada kertas dengan ruang gambar maksimal pada kertas adalah 30 cm dikali 15 cm. Pertanyaannya, berapa skala yang harus digunakan agar denah bangunan tersebut dapat digambar dan muat pada kertas? Jadi, pertama-tama kita harus mengubah dulu ukuran sebenarnya ke dalam cm. Ukuran sebenarnya tadi 60 meter dikali 30 meter. Jadi panjangnya itu 60 meter, jika diubah ke cm itu menjadi 6000 cm. Dan lebarnya sendiri 30 meter, jika dijadikan cm itu menjadi 3000 cm. Setelah itu kita bisa membandingkannya dengan ukuran pada kertas. Panjang pada kertas yang diketahui itu adalah 30 cm. Jadi jika 30 cm dibagi dengan 6000 cm itu hasilnya 1:200. Untuk lebarnya juga sama. Yang diketahui pada kertas adalah 15 cm dan dibagi dengan 3000 cm. Itu hasilnya sama juga, 1:200. Jadi skala yang bisa digunakan adalah 1:200 agar gambar tetap muat pada kertas. Selanjutnya saya akan memaparkan studi kasus dalam konstruksi. Jadi di sini ada gambar denah sebuah bangunan dengan skala 1:100. Jadi skala 1:100 itu banyak digunakan karena skala tersebut cukup detail untuk menunjukkan ukuran ruangan, posisi dinding, pintu, dan jendela. Namun tetap dapat ditampilkan dengan jelas pada kertas gambar. Tetapi jika skala yang digunakan itu terlalu kecil, misalnya 1:500, maka detail ruangan itu akan sulit terlihat. Tapi sebaliknya, jika skala yang kita gunakan itu terlalu besar, gambar bisa menjadi terlalu besar dan tidak muat pada kertas. Sedangkan jika terdapat kesalahan dalam membaca atau menerapkan skala, itu dapat menimbulkan berbagai masalah dalam proyek konstruksi. Misalnya, ukuran ruangan itu bisa menjadi tidak sesuai, posisi struktur bisa salah, atau material yang dibutuhkan menjadi berbeda dari perencanaan yang sudah direncanakan. Akibatnya, kesalahan skala dapat menyebabkan ketidaktepatan pekerjaan di lapangan, bahkan dapat menimbulkan kerugian waktu dan biaya. Nah, yang terakhir ini saya ingin menjelaskan mengapa skala itu penting, terutama dalam bidang konstruksi. Jadi, pemahaman mengenai skala itu sangat penting dalam proyek konstruksi, karena skala menjadi dasar dalam membaca dan membuat gambar teknik. Dengan menggunakan skala yang tepat, perencana dapat menggambarkan objek dengan ukuran yang proporsional dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan skala yang benar juga membantu memastikan bahwa pekerjaan di lapangan sesuai dengan gambar perencanaan. Jika terjadi kesalahan dalam interpretasi skala, maka dapat muncul berbagai risiko, baik secara teknis maupun finansial. Contohnya seperti kesalahan ukuran bangunan, pemborosan material, keterlambatan proyek, hingga meningkatnya biaya konstruksi. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan mengenai skala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.